1861 Fang Gong mengangkat kecurigaannya. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, markas besar klan Fang. Fang Dichang, sedang beristirahat di tempat tidur, wajahnya masih agak pucat. Seorang Gu immortal muda peringkat 6 berdiri di samping tempat tidur, dia adalah Fang Yun. Fang Yun adalah putra angkat Fang Dichang, dia muda, tampan, dan matanya bersinar seperti bintang. Saat ini, dia memiliki ekspresi khawatir saat dia membungkuk, "Ayah, Anda telah menderita luka yang begitu parah, Anda perlu beristirahat dengan benar. Tolong beritahu saya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda." Fang Yun sama sekali tidak menyadari bahwa ayah di depannya adalah orang lain, klon Fang Yuan. Dengan cara tertentu, Fang Yuan dapat dianggap sebagai pembunuh ayahnya. Fang Yun memperlakukan musuh sebagai ayahnya. Fang Dichang terbatuk dan melambaikan tangannya dengan lemah. "Yun jangan berpura-pura. Apakah ayah masih tidak mengerti sifat Anda? Ayo, duduk di sini, jangan terlalu terkendali." Ekspresi Fang Yun langsung rileks saat dia mengangkat bahu dan mengangkat alisnya, duduk di samping tempat tidur. "Ayah, Anda benar-benar membuat saya takut. Saya tidak menyangka Anda akan melakukan tindakan besar kali ini, itu benar-benar berisiko. Sayang sekali senior Suan Bujin kehilangan nyawanya." Fang Yun memiliki ekspresi sedih. Fang Yuan pernah menyelamatkan nyawa Fang Yun sebagai Suan Bujin. Fang Yun selama ini mengingat hal ini dan sangat menghormati Suan Bujin. Dan kali ini, Fang Dichang tidak mengatakan kebenaran rencana itu kepada Fang Yun. Orang-orang yang terlibat dalam rencana untuk menyingkirkan Suan Bujin terbatas pada tetua tertinggi pertama klan Fang, tetua tertinggi kedua, dan tetua tertinggi ketiga. Rencana ini tidak boleh melibatkan terlalu banyak orang, terutama Fang Yun. Suan Bujin memiliki banyak kontak dengan Fang Yun, dia adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan yang cerdik dan dapat dengan mudah membuat Fang Yun mengungkap konspirasi itu jika Fang Yun mengetahui kebenarannya. Fang Dichang adalah seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, dia memperhatikan setiap detail. Secara adil, jika itu adalah dewa Gu lainnya, mereka mungkin benar-benar telah dihabisi oleh Fang Dichang. Bahkan Fang Yuan, jika dia tidak memiliki firasat yang membuatnya meningkatkan pohon dewa karma, mungkin akan berada dalam masalah. Fang Dichang tidak membuat kesalahan apapun, dia telah melebih-lebihkan Suan Bujin sebanyak mungkin. Namun ketika dia mengetahui identitas asli Suan Bujin, dia segera menyadari, dia telah sangat meremehkan Fang Yuan. Faktanya, bukan hanya Fang Dichang, bahkan ahli jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi, Pri Ziwei, meremehkan Fang Yuan. Sedemikian rupa sehingga seluruh dunia Dewa Gu dari 5 wilayah sangat meremehkan Fang Yuan, mereka mengira Fang Yuan masih peringkat 7. Fang Yuan telah lama naik ke peringkat 8 dan bahkan menggunakan identitas leluhur Laut Qi-nya untuk mendapatkan sebagian dari warisan sejati jalur Qi asal primordial dari tangan Duke Long. Fang Dichang telah memperlakukan Suan Bujin seperti buaya dan tidak pernah membayangkan ada naga ganas di balik kulit buaya itu. Karena itu, ia pun hancur. Ia telah melakukan kesalahan besar sehingga tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. "Yun kemarilah, berikan tanganmu kepadaku," kata Fang Dichang. Fang Yun bingung, tetapi ia tidak ingin menentang perintah ayahnya dan dengan patuh mengulurkan tangannya. Fang Dichang meletakkan 3 gu abadi di tangannya. "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan?" Fang Yun terkejut. "Aku bermaksud untuk menyerahkan warisan jalur kebijaksanaanku kepadamu." Fang Yun tertegun sejenak sebelum berkata, "Tetapi ayah, aku mengolah jalur awan, bukan jalur kebijaksanaan. Lagi pula, bukankah ayah mengizinkanku mengolah jalur awan sebelumnya?" Fang Dichang mengangguk, "Aku mengizinkanmu mengolah jalur awan sebelumnya karena ayah memiliki sifat yang lincah dan tidak ingin mengambil tanggung jawab yang sesuai dengan jalur awan. Tetapi jalur awan hanyalah jalur minor, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan jalur kebijaksanaan. Yang terpenting, kejadian ini membuatku mempertanyakan diriku sendiri. Kematian Suan Bujin adalah pengingat terbaik bagiku. Aku perlu mencari pewaris jalur kebijaksanaan untuk klan, jika sesuatu terjadi padaku, akan ada seseorang yang menggantikanku." Petik 2. "Ayah, jangan bicarakan hal-hal seperti itu." Fang Yun segera menjawab, "Hidup itu tidak pasti, kecelakaan apa yang tidak mungkin terjadi. Hidup penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Aku sekarang terluka parah dan terbaring di tempat tidur, itu adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Selain itu,
kau tahu tentang situasi klan kita. Aku harus mempersiapkan masa depan klan kita. Fang Dichang berkata dengan nada yang tulus dan serius. Fang Yun mengangguk dan memiliki ekspresi serius yang langka. Ayah, kau benar. Aku akan berubah untuk mengolah jalur kebijaksanaan. Fang Dichang mengangguk sambil tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya. Kamu adalah anakku. Sebagai ayahmu, aku tahu kamu tidak cocok dengan jalur kebijaksanaan. Jalur awan adalah yang paling cocok untukmu. Aku berencana untuk klan tetapi tidak akan mengabaikanmu. Jadi, pengaturan ayah adalah untuk menyerahkan warisan jalur kebijaksanaan kepadamu terlebih dahulu, tetapi kamu tidak perlu mengubah jalur kultivasi kebijaksanaan. Kamu sudah memiliki fondasi jalur awan, akan merepotkan dan kehilangan besar bagimu untuk berubah sekarang. Petik 2. Saat ini, kamu hanya perlu memegang warisan jalur kebijaksanaan ini. Jika ada situasi kritis di masa depan yang mengharuskanmu untuk berkorban, ubah jalur kultivasimu saat itu. Jika ayah meninggal suatu hari nanti, pilihlah pewaris yang cocok untuk mewariskan warisan jalur kebijaksanaan ini, mengerti? Ayah, pengaturanmu sangat bijaksana, aku mengerti. Fang Yun tertawa, dia segera merasa tenang setelah mengetahui bahwa dia tidak harus mengolah jalur kebijaksanaan. Pergilah, bocah nakal, ayah perlu istirahat. Biasakan diri dengan 3 gu abadi jalur kebijaksanaan ini terlebih dahulu. Di antara mereka ada gu abadi pengalih pikiran milik senior Xuan Bujin. Meskipun dia sudah meninggal, aku harus mewariskannya. Fang Dichang berkata sambil melambaikan tangannya. Aku pamit dulu. Fang Yun pergi dengan cepat dan menutup pintu dengan lembut. Hanya klon Fang Yuan yang tersisa di ruangan itu. Dia memejamkan mata dan merenung dalam hati dengan ekspresi lelah. Tubuh fisikku adalah milik Fang Dichang, jadi tidak ada cacat dalam darahnya. Fang Dichang belum meninggal, jadi tidak ada perubahan dalam gu tablet kehidupan. Jiwanya secara pribadi dirawat oleh tubuh utamanya. Setelah membelah jiwa, banyak metode jalur jiwa digunakan dan menambahkan keuntungan dari aliran waktu di celah abadi yang berdaulat. Jiwanya sangat cocok dengan tubuhnya dan tidak ada cacat. Namun, ini saja masih belum cukup. Fang Dichang memikirkan Fang Gong. Meskipun Fang Yuan tidak banyak berhubungan dengan Fang Gong, dia memahami sifat Fang Gong. Dari luar, Fang Gong berani dan nekat, dia tidak peduli dengan hal-hal kecil, tetapi sebenarnya, di balik penampilannya yang berani, dia sangat cerdik dan berhati-hati. Ini bisa dilihat dari saat dia bersekongkol melawan Chen Yi. Dia adalah seorang gu immortal tingkat 8, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya dan menyamar sebagai seorang gu immortal biasa. Ketika dia melihat waktunya tepat, dia tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Chen Yi dengan ganas. Chen Yi lengah dan menderita kerugian besar. Fang Yuan tahu bahwa untuk menipu orang seperti ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan, tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan. Dia perlu melakukan pertunjukan juga. Oh, tetua kedua sengaja memberikan warisan jalur kebijaksanaannya kepada Fang Yun. Fang Gong segera menerima berita ini. Orang yang melaporkan berita itu adalah cicit kandungnya sendiri, seorang ahli luar biasa di antara peringkat 6 dan calon penerus klan Fang, Fang Leng. Fang Leng memiliki wajah persegi dan sedikit lebih tua dari Fang Yun. Fang Yun sangat dekat dengan Fang Leng, ketika dia memperoleh warisan Fang Dichang, dia tidak menyembunyikannya dari saudara senior yang terhormat ini. Fang Leng jelas jauh lebih cerdik daripada Fang Yun, malam itu juga, dia melaporkan berita ini kepada Fang Gong. Fang Gong sedikit mengernyit, tidak berbicara. Dia tahu maksud Fang Dichang. Situasi eksternal klan Fang sedang meresahkan dan ada tekanan besar pada mereka, tetapi ada juga pertikaian internal di dalam klan. Tempat-tempat yang dihuni manusia memiliki konflik, bahkan jika sumber daya semakin banyak, mereka tetap perlu mempertimbangkan cara mendistribusikannya. Sumber daya klan terbatas, siapa yang menggunakannya sekarang, siapa yang menggunakannya nanti, siapa yang dapat menggunakannya dengan lebih baik, siapa yang menggunakannya dengan lebih buruk, ini adalah konflik alami dan tidak akan pernah dapat didamaikan. Dua faksi terbesar di klan Fang adalah Fang Gong dan Fang Dichang. Kedua faksi ini bekerja sama dengan erat tetapi itu tidak berarti tidak ada pertikaian di antara mereka. Faktanya, kedua faksi ini selalu bersaing satu sama lain. Hanya saja faksi Fang Gong memiliki tetua tertinggi ketiga Fang Huaseng sementara Fang Dichang hanya peringkat 7, mereka selalu memegang teguh otoritas tertinggi di klan. Fang Dichang memiliki warisan jalur kebijaksanaan yang selalu menjadi dasar dari faksi kedua.
Kerutan di dahi Fang Gong adalah karena dia telah berpikir apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk meminta warisan jalur kebijaksanaan ini. Lihat, kamu hampir kehilangan nyawamu kali ini, warisan jalur kebijaksanaan ada di tanganmu, itu akan menjadi kerugian terbesar klan Fang jika terjadi kecelakaan. Ini demi klan, jika mereka menekannya dengan itu, memang ada peluang untuk memaksa Fang Dichang menyerahkan warisan atau setidaknya sebagian darinya. Ada perbedaan antara politik klan dan sekte. Politik klan mengutamakan hubungan keluarga, warisan mereka diwariskan melalui ikatan garis keturunan. Meskipun Fang Yun adalah putra angkat Fang Dichang, hubungannya sangat baik. Ini karena Fang Yun telah dibesarkan sendiri oleh Fang Dichang sejak usia muda. Fang Dichang benar-benar mencintai putra ini, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya mengolah jalur awan. Dia peduli dengan perasaan dan kebahagiaannya di masa depan. Di masa depan, ketika Fang Dichang pensiun, posisi tetua tertinggi keduanya akan diambil oleh Fang Yun sesuai adat istiadat. Klan Fang memiliki banyak dewa Gu, tetapi posisi ini hanya bisa menjadi milik Fang Yun. Kecuali Fang Dichang membesarkan seorang pewaris yang mengolah jalur kebijaksanaan dan jauh lebih luar biasa daripada Fang Yun. Warisan jalur kebijaksanaan Fang Dichang adalah milik klan Fang secara nama, tetapi sebenarnya, itu dipegang oleh faksinya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Fang Yun mengolah jalur awan dan tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi jalur kebijaksanaan ini. Ini adalah kelemahan paling jelas dari faksi Fang Dichang. Fang Gong baru saja berpikir untuk menyerang kelemahan ini tetapi tidak pernah menyangka Fang Dichang akan menghentikan rencananya bahkan sebelum dia memulainya. Seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan. Alis Fang Gong mengendur dan senyum muncul di wajahnya saat dia melambaikan tangannya. Fang Leng mengerti, saya akan pergi. Kita kehilangan kesempatan kali ini, jadi lupakan saja. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota klan Fang, kita berada di pihak yang sama. Fang Gong tidak terlalu kesal tetapi agak khawatir. Bagaimanapun, rencana Fang Dichang berhasil dan Suan Bujin dikorbankan untuk menyempurnakan istana kacang ilahi. Dengan rumah Gu abadi peringkat 8 ini, kekuatan faksi kedua klan Fang meningkat pesat, Fang Gong merasakan tekanan besar karenanya. Sebagai orang yang lebih tinggi, dia perlu mempertimbangkan banyak hal. Ketua tertinggi pertama klan Fang, yang mengendalikan klan Fang selama bertahun-tahun, tidak hanya harus menjaga kultivasinya sendiri dan memelihara generasi selanjutnya, dia juga harus memimpin klan Fang dalam melawan musuh eksternal dan memperluas wilayah mereka. Pada saat yang sama, dia juga perlu memperhatikan kekuatan internal klan Fang. Tetua tertinggi kedua mengambil tindakan begitu cepat, niatnya yang sebenarnya dapat dilihat dari ini. Dia sama sekali tidak mungkin menyamar sebagai Suan Bujin. Saat ini, jejak keraguan terakhir telah menghilang dari pikiran Fang Gong, di kedalaman Laut Timur, markas besar suku Gu. Lebih dari setengah bulan telah berlalu di tanah yang diberkati, segel berdebu itu sepenuhnya terbuka. Ada banyak dewa Gu di tempat kejadian, klon manusia naga Fang Yuan, Wu Shuai, 2 jenderal naga, pemimpin suku Gu, serta beberapa dewa Gu manusia binatang. Melihat segel itu terbuka, pemimpin suku Gu mengangguk dalam benaknya, dia bahkan lebih yakin dengan identitas Wu Shuai. Segel ini diatur oleh Wu Shuai sendiri dan semakin diperkuat oleh para pemimpin suku Gu dari generasi ke generasi. Saat itu, Wu Shuai menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan dan mengatur agar sebagian warisannya disimpan di markas besar suku Gu. Pemimpin suku Gu memandang Wu Shuai dan tersenyum, silakan. Wu Shuai melambaikan tangannya, sebuah batu abu-abu besar terangkat ke udara dan disimpan oleh Wu Shuai ke dalam lubang abadi miliknya. Wu Shuai mengaktifkan metodenya untuk membedah batu itu. Karena metode yang benar, batu itu dibedah dengan cepat dan memperlihatkan 2 dewa Gu di dalamnya. Salah satunya adalah sarang semut Gu abadi peringkat 8 yang tampak seperti mangkuk terbalik biasa, berwarna coklat dan memiliki penampilan yang kasar. Namun, Gu abadi ini adalah inti Gu abadi dari Green An Ascetic. Gu ini dapat membiakkan semua jenis semut tentara. Semut tentara adalah spesies yang diciptakan oleh Green An Ascetic, sangat cocok untuk Gu abadi jalur perbudakan. Dalam sejarah, metode yang paling sering digunakan Wu Shuai sebenarnya adalah semut tentara. Tentu saja, ratus semut dari semut tentara juga dapat membiakkan semut lainnya. Namun, ratus semut tidak dapat membiakkan ratus semut lainnya, ini merupakan kerugian besar. Setelah pemusnahan ras manusia naga,
Dukelong telah mengirim perintah untuk menghapus semua hal dan catatan terkait. Saat itu, Green Anesthetic telah diperbudak oleh Istana Naga dan semut tentara juga telah menjadi salah satu simbol ras manusia naga, sehingga juga terlibat. Dengan semua alasan ini, semut tentara seperti bintang jatuh, menghilang seketika dari sejarah. Selain Gua Abadi Sarang Semut, ada juga jalur informasi Gua Abadi, yang merupakan peringkat 7 dan disebut Segel Surat. Gua Abadi Segel Surat berisi sejumlah besar konten mengenai semut tentara. Selain ini, Gua Abadi Segel Surat telah digunakan untuk menyegel Gua Abadi Sarang Semut. Gua Abadi Sarang Semut berada di peringkat 8, tidak mudah untuk melestarikannya sebagai warisan. Karena untuk keberadaan Gua Abadi, ia perlu diberi makan tepat waktu, atau ia akan mati kelaparan. Wu Shuai menggunakan Gua Abadi Segel Surat untuk menutupi Gua Abadi Sarang Semut dengan lapisan membran batu yang tebal, menciptakan batu Gua Abadi. Sebagai harganya, Gua Abadi Segel Surat harus ditinggalkan di dalam batu juga. Metode Wu Shuai mirip dengan itu. Hanya saja dia membuat batu palsu itu bukan untuk keuntungan tetapi untuk mengawetkan Gua Abadi Sarang Semut. Metode ini cukup efektif karena Gu Sarang Semut masih hidup setelah bertahun-tahun. Tentu saja, ketika klon Fang Yuan Wu Shuai membedah batu itu, Gua Abadi Sarang Semut berada dalam kondisi yang sangat lemah dan lapar, Gua Abadi Segel Surat juga sama. Tapi itu tidak serius, Fang Yuan telah menyiapkan makanan dan memberikannya kepada Wu Shuai. Wu Shuai memberi makan Gua Abadi sambil berjalan kembali dengan para abadi suku Gu. Dalam perjalanan, Wu Shuai mengucapkan terima kasih, suku bangsawanmu menepati janjimu. Kamu melestarikan warisanku sampai sekarang, kamu benar-benar teman paling terpercaya ras manusia nagaku. Pemimpin suku Gu saat ini tertawa, Tuan Wu Shuai, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, ada pasang surut. Bukannya para dewa Gu suku saya tidak menginginkan warisan Anda, tetapi pemimpin suku saat itu menetapkan aturan bahwa setiap pemimpin suku Gu harus terlebih dahulu menambahkan segel pada warisan ini saat mereka menjabat. Dan kami selalu mengingat wahyu takdir Gu, jadi warisan ini dapat dipertahankan hingga sekarang. Pemimpin suku Gu itu terus terang, membuat Wu Shuai tertawa terbahak-bahak. Wu Shuai langsung menjamin, persahabatan saya dengan suku Anda telah berlangsung selama 1.000.000 tahun, dan akan terus berlanjut di masa depan juga. Saat ini, saya bekerja sama dengan Fang Yuan dan telah memecahkan jurus pembunuh pemusnahan manusia naga. Jurus ini pernah membunuh saya, dan memusnahkan klan saya, tetapi mulai sekarang, jurus ini tidak akan berpengaruh. Mata pemimpin suku Gu berbinar, ini berita yang sangat bagus. Manusia naga berkuasa, ini adalah ketetapan surga. Senior, sejujurnya, saya ingin meminta bantuan Anda. Selama beberapa hari ini di markas besar suku Gu, klon Fang Yuan menikmati keramah tamahan yang hangat dan mereka bahkan telah mengambil inisiatif untuk mengembalikan warisan Wu Shuai. Saling menguntungkan adalah dasar bagi sekutu, wajar bagi pemimpin suku Gu untuk mengajukan beberapa permintaan saat ini. Klon Fang Yuan segera menjawab tanpa ragu-ragu, katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu, selama itu sesuai dengan kemampuanku, aku akan membantumu. Aku ingin mengubah sebagian anggota sukuku menjadi manusia naga. Senior, bagaimana menurutmu? Pemimpin suku Gu bertanya dengan penuh harap. Fang Yuan mengangguk, teman dekatku saat itu, Gu Liang, yang juga merupakan pemimpin sukumu, juga memiliki niat ini. Saat ini, karena aku sudah memiliki metode perpanjangan umur manusia naga yang sama sekali baru, aku tentu saja dapat membantumu. Pemimpin suku Gu sangat gembira, terima kasih banyak, senior. Sukuku telah menyiapkan gelombang api naga yang mengamuk, tolong beritahu kami bahan abadi apa lagi yang dibutuhkan. Suku Gu telah bersembunyi di kedalaman Laut Timur dan generasi-generasi berikutnya telah aktif mencari dan mengumpulkan api naga yang mengamuk. Selama jutaan tahun, dan dengan Laut Timur menjadi wilayah nomor 1 dalam sumber daya, perbendaharaan suku Gu saat ini memiliki cadangan api naga yang mengamuk yang jarang terlihat. Klon Fang Yuan memberikan beberapa instruksi dan pemimpin suku Gu segera bertindak sesuai dengan itu. Beberapa hari kemudian, bahan-bahan dan kandidat abadi tiba di hadapan Wu Shuai. Wu Shuai mengeluarkan istana naga, menggunakan metode perpanjangan umur manusia naga di dalam rumah Gu abadi ini dapat menerima bantuan. Dari istana naga itu sendiri, kelompok anggota suku Gu ini memiliki lebih dari 10 orang. Sebagian besar adalah Master Gu peringkat 5 sementara 2 adalah Dewa Abadi. Di antara mereka,
setengahnya sudah tua dengan umur mereka yang mendekati akhir dan tanpa metode perpanjangan umur lainnya yang tersisa. Metode perpanjangan umur manusia naga menjadi satu-satunya harapan mereka. Setengah lainnya adalah orang dewasa muda, para elit dari suku Gu saat ini. Beberapa hari berlalu lagi, dengan bantuan roh naga dan metode klon Fang Yuan, metode perpanjangan umur manusia naga digunakan. Sebagian besar kandidat suku Gu berubah menjadi manusia naga, tetapi sebagian tidak beruntung dan kehilangan nyawa mereka. Bagaimanapun, metode perpanjangan umur manusia naga masih memiliki risiko. Meski begitu, pemimpin suku Gu sangat senang dengan hasil ini, senior. Metode modifikasi Anda memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada yang asli. Pemusnahan ras saya adalah harga untuk mendapatkan prestasi ini. Klon Fang Yuan menghela napas. Pemimpin suku Gu segera menghibur, senior. Saya turut berduka atas kehilangan Anda. Saat dia mengatakan ini, dia memberikan setumpuk bahan abadi. Agar Gu abadi sarang semut dapat menciptakan semut pasukan, esensi abadi hanyalah salah satu syaratnya, itu masih memerlukan bahan abadi tertentu. Klon Fang Yuan membutuhkan bahan abadi ini. Pemimpin suku Gu saat itu mengetahui rahasia ini dan telah mengumpulkan bahan-bahan ini. Pemimpin suku Gu saat ini menawarkannya, yang menunjukkan ketulusan mereka. Klon Fang Yuan menolak, saya mengubah anggota suku Anda sebagai ucapan terima kasih, kami tidak membahas imbalan apapun. Senior, jangan berdiri di atas upacara, ini hanya hadiah kecil dari kami. Pemimpin suku Gu tersenyum, namun klon Fang Yuan tetap bersikeras, tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup, kamu juga sekutu ras manusia naga yang paling dapat dipercaya dan diandalkan. Bagaimana mungkin aku, Wu Shuai, memperlakukan sekutuku seperti ini? Meskipun aku tidak memiliki bahan abadi, aku sudah bekerja sama dengan Fang Yuan, aku dapat memintanya untuk menyediakan bahan abadi. Senior, Fang Yuan adalah iblis seusia ini, dia mungkin hanya memiliki kultivasi tingkat 7, tetapi bahkan pengadilan surgawi tidak mampu menanganinya. Dia jahat dan licik, kejam dan jahat, dia bisa melakukan apa saja selama ada cukup manfaat. Saya harap Anda waspada, senior. Klon Fang Yuan tidak bisa menahan tawa dalam benaknya. Pemimpin suku Gu berbicara buruk tentang Fang Yuan di depan Fang Yuan. Jika dia tahu bahwa Wu Shuai adalah klon Fang Yuan, siapa yang tahu ekspresi spektakuler apa yang akan dia tunjukkan? Klon, Fang Yuan mengangguk, kata-katamu masuk akal, tetapi kekuatan pengadilan surgawi sangat besar, dan Fang Yuan tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar yang tidak dapat diabaikan. Bahkan jika saya mengambil bantuan dari seekor harimau, selama itu dapat meningkatkan peluang kemenangan saya melawan pengadilan surgawi dan Duke Long, bahkan jika sedikit, saya bersedia mengambil risiko. Pemimpin suku Gu mengangguk dan mendesah, senior, Anda benar. Sejujurnya, suku Gu saya mungkin bersembunyi di sudut ini, tetapi kami telah mendapatkan banyak sekutu yang dapat diandalkan. Pengadilan Kekaisaran Merman Laut Timur adalah salah satunya. Suku Gu saya telah menerima banyak bantuan dari mereka. Pengadilan Kekaisaran Merman, ini memang berita baik. Tatapan klon Fang Yuan menjadi cerah. Pengadilan Kekaisaran Merman adalah kekuatan super yang pernah menerima dukungan dari Paradise Earth Immortal Venerable. Ras manusia memiliki dominasi, suku Gu adalah suku Bisman yang bersembunyi di dasar laut, tidak aneh bagi mereka untuk memiliki hubungan dekat dengan Duyung. Pemimpin suku Gu melanjutkan, selain itu, suku saya juga memiliki beberapa hubungan dengan 4 wilayah lainnya. Misalnya, kami memiliki perdagangan yang stabil dengan suku Murong di dataran utara. Beberapa tahun yang lalu, ketika tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran hancur dan bangunan 88 yang sejati runtuh, saya pergi ke dataran utara untuk berpartisipasi dalam pelelangan dataran utara. Saya menerima keramah tamahan yang hangat dari suku Murong saat itu. Wu Shuai berpikir, jadi itu kamu. Tubuh utama Fang Yuan juga berpartisipasi dalam pelelangan Northern Plains. Lelang ini diselenggarakan oleh Qin Bai Sheng. Saat itu, pemimpin suku Gu mengenakan topi tinggi dan jubah besar serta memiliki wajah biasa, itu jelas penyamaran. Saat ini, Wu Shuai sedang melihat penampilan asli pemimpin suku Gu. Fang Yuan telah mengubah anggota suku Gu menjadi manusia naga, itu jelas memperdalam persahabatan mereka dan pemimpin suku Gu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan banyak rahasia. Suku Gu mungkin hidup dalam persembunyian, tetapi dalam jangka waktu yang lama, mereka memiliki banyak kontak dengan dunia luar dan memiliki fondasi yang sangat kokoh. Menggunakan suku Gu sebagai titik fokus, dia dapat memengaruhi kelima wilayah.
Tentu saja, pengaruh ini terbatas. Tetapi pengaruh yang terbatas ini dapat memperlihatkan efek yang besar melalui perencanaan Fang Yuan. Ini berita bagus. Tubuh utama Fang Yuan cukup senang saat menerima informasi ini. Saat ini, dia tidak lagi berada di gurun barat, tetapi telah tiba di dataran utara. Dia turun dengan cepat, di bawahnya ada sebuah lubang raksasa. Pintu masuk lubang itu hampir melingkar dan membentang ratusan kilometer, tampak sangat megah. Fang Yuan melihat ke bawah dan melihat pemandangan alam liar. Ada hutan hujan lebat, yang berwarna kuning dan hijau. Dari waktu ke waktu, binatang buas menggeram, sejumlah besar burung tak berbulu terbang keluar, tubuh merah mereka tampak seperti pterosaurus bumi yang bersejarah. Itu adalah salah satu dari 10 daerah ganas di dataran utara, Gua Setan Gila. Fang Yuan mengenakan jubah putih, perlahan turun ke Crazy Demon Cave. 2 Gu Immortal sudah menunggu lama di tanah. 1 Gu Immortal berwajah pucat dan berjanggut hitam, lengan bajunya panjang dan lebar, matanya bersinar seperti bintang, dia memiliki aura yang luar biasa. Dia dikenal sebagai Not Immortal dan dia mengembangkan jalur aturan. Gu Immortal lainnya bertubuh pendek, tingginya hanya mencapai lutut Fang Yuan. Matanya yang kecil bersinar terang, dia adalah Secret Semer dan dia mengembangkan jalur kebijaksanaan. Fang Yuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, dia telah menginjak-injak Heavenly Court dalam pertempuran Langya dan 2 pertempuran di River of Time. Dia bahkan telah menangkap sekelompok besar makhluk abadi perbatasan selatan, yang termasuk 2 peringkat 8. Belum lama ini, bahkan ada berita dari dunia Gu Immortal Laut Timur bahwa Fang Yuan meminjam kekuatan Kisi Ancestor untuk menghalangi Duke Long, sementara dia mengambil alih istana naga rumah Gu Immortal. Dalam hal siapa Gu Immortal jalur iblis terkuat dan paling terkenal dari generasi saat ini, tidak ada yang lebih cocok daripada Fang Yuan. Teman-teman, kita bertemu lagi. Setelah Fang Yuan mendarat, dia menyapa dengan sopan sambil tersenyum. Si perencana rahasia dan bukan abadi membalas sapaan itu dengan tergesa-gesa. Bukan abadi tersenyum, setelah perpisahan sebelumnya, ketika kami mendengar identitas asli saudara Liu adalah Gu Yue Fang Yuan, kami benar-benar terkejut dan gembira. Karena Anda datang ke sini kali ini, Anda pasti memiliki metode untuk menerobos penghalang saat ini. Kami telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Fang Yuan telah menjalani perjanjian setan gila, menggunakan identitas Liu Guanyi, dan telah menjadi anggota Gua Setan Gila seperti Cudu. Oleh karena itu, bukan abadi memanggil Fang Yuan sebagai saudara Liu. Sejauh menyangkut 3 eksentrik setan gila, penampilan Fang Yuan tidak berubah karena penampilan Liu Guanyi adalah penampilan asli dari tubuh abadi berdaulat Fang Yuan. Mengapa saya tidak melihat Pang San? Fang Yuan bertanya. Dia tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan ketika dia menjelajahi lapisan ke-7 dan saat ini sedang dalam kultivasi tertutup. Jawab si perencana rahasia. Jadi begitulah. Fang Yuan tersenyum, mengerti dalam benaknya. 3 iblis eksentrik gila sedang berjaga-jaga terhadapnya. Saat itu, ketika ia menggunakan nama Liu Guanyi, kekuatannya tidak tinggi. Fang Yuan saat ini berkembang pesat, seluruh dunia mengakui bahwa Fang Yuan dapat melawan peringkat 8 meskipun ia hanya berada di peringkat 7. 3 iblis eksentrik gila tentu saja khawatir tentang Fang Yuan yang tiba-tiba melakukan gerakan kejam terhadap mereka. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah iblis terbesar saat ini, sifatnya kejam dan buas. Jangan tertipu oleh ekspresinya yang tersenyum, dia sebenarnya adalah pembunuh kejam yang membunuh tanpa mengedipkan matanya. 3 iblis gila eksentrik waspada terhadap Fang Yuan, jadi Pang San tidak muncul dan bersembunyi di suatu tempat. Sangat mungkin bahwa dia berada dalam kultivasi tertutup hanya alasan kalau-kalau Fang Yuan menjadi gila dan menyerang mereka. Selama setidaknya ada 1 eksentrik yang tersisa, mereka tidak akan khawatir Fang Yuan membunuh mereka semua. Tidak hanya ini, 3 iblis gila eksentrik mungkin memiliki beberapa metode cadangan, itulah sebabnya mereka menahan seseorang di luar. Fang Yuan menyimpulkan dalam hati. Meskipun Fang Yuan telah menjalani perjanjian iblis gila, dia telah menyingkirkan batasannya. 3 iblis gila eksentrik juga memiliki gerakan pembunuh tidak peduli, dan dapat sepenuhnya mengabaikan perjanjian iblis gila. 3 iblis gila eksentrik waspada terhadap Fang Yuan dan waspada, tetapi Fang Yuan sebenarnya tidak ingin menyerang mereka. Setidaknya, dia tidak ingin menyerang sekarang. Ini sudah ketiga kalinya aku berada di dalam Crazy Demon Cave. Aku harap akan ada beberapa keuntungan.
Sasaran utama Fang Yuan untuk perjalanan ini adalah warisan sejati Limitless. Tidak lama lagi, Pengadilan Surgawi pasti akan mengadakan konvensi jalur pemurnian benua tengah untuk memulihkan takdir Gu. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang melibatkan Gu Immortal dari 5 wilayah. Dalam pertempuran ini, tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, dia tidak dapat mengendalikan situasi. Metode terhormat apapun dapat dengan mudah menggulingkan situasi. Fang Yuan telah menyadari hal ini di kehidupan sebelumnya. Contoh terbaiknya adalah Duke Long. Duke Long tidak tertandingi, tetapi dia tidak menentang metode terhormat. Limitless Demon Venerable langsung mengikatnya dan membuatnya tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Berkat metode Genesis Lotus Immortal Venerable, Duke Long terbebas dari ikatan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Rencana Fang Yuan adalah bahwa dalam kehidupan ini, dia tidak hanya akan secara aktif meningkatkan kekuatannya tetapi juga mengumpulkan beberapa warisan sejati yang terhormat. Jika dia dapat memicu metode yang terhormat, itu akan menjadi dukungan yang sempurna dalam rencananya untuk menghancurkan takdir Gu. Dan petunjuk yang paling dapat diandalkan ada di sini, Gua Iblis Gila. Waktu Fang Yuan juga sempurna. Kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi peringkat 7 di permukaan, dia telah maju ke peringkat 8, bahkan jika 3 iblis gila eksentrik melawannya, dia dapat dengan cepat melakukan serangan balik. Tanpa khawatir tentang keselamatannya. Terlebih lagi, setelah beberapa waktu, Bing Sai Chuan dari Longevity Heaven akan terbangun. Kebangkitannya akan memiliki pengaruh besar pada Longevity Heaven dan seluruh dunia Gu Immortal Northern Plains. Jika Fang Yuan datang ke Northern Plains pada saat itu dan membuat keributan besar, dia mungkin harus menghadapi Longevity Heaven yang dipimpin oleh Bing Sai Chuan, yang akan sulit dihadapi. Not Immortal memandu jalan di depan sementara Secret Semer menemani Fang Yuan dan berbicara dengannya. Fang Yuan mengikuti kedua orang eksentrik itu jauh ke dalam Crazy Demon Cave. Crazy Demon Cave memiliki 9 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan paling luar, itu juga pemandangan yang dilihat Fang Yuan dari atas langit. Lapisan kedua adalah tanah yang sangat panas dari bebatuan yang terbakar. Lapisan ketiga ditutupi kabut putih. Binatang buas bergerak dalam kabut dan ada juga Fox City. Itu sangat berbahaya. Setiap lapisan memiliki lingkungan yang sama sekali berbeda. Suara iblis menyebar dari lapisan ke-9 terdalam ke seluruh Crazy Demon Cave pada setiap interval waktu yang ditentukan. Ketika suara iblis menyebar, semua makhluk menjadi gila dan mulai saling membunuh, menciptakan kekacauan yang ekstrim. Semakin dalam suara iblis itu masuk, semakin kuat suara iblis itu. Namun, metode yang diciptakan oleh 3 iblis gila eksentrik dapat bertahan melawan sebagian kekuatan suara iblis itu. Namun, yang digunakan Fang Yuan bukanlah metode ini. Sebelum dia datang ke sini, dia telah memodifikasi metode sebelumnya dan metode baru itu memiliki efek yang luar biasa, itu dapat dianggap sebagai versi lanjutan. Bagaimanapun, tingkat pencapaian jalur aturannya saat ini adalah Grandmaster Agung. Sementara suara iblis itu aktif, aktivasi gerakan pembunuh abadi akan sangat terpengaruh. Ini karena suara iblis itu adalah tanda dao yang kacau, kegilaan hanyalah efek sampingnya. Ketiganya bergerak menyusuri jalur lengkung sebelum akhirnya mencapai lapisan ke-7, yang juga merupakan lapisan terendah ketiga. Saat itu, titik akhir Fang Yuan adalah lapisan ini. 3 iblis gila eksentrik juga terhenti di sini selama beberapa ratus tahun. Itu karena mereka terjebak di penghalang ini tanpa terobosan apapun sehingga mereka menerima Chudu dan Fang Yuan. Namun, keuntungan mereka juga banyak. 7 lapisan yang mereka jelajahi telah menyebarkan jejak warisan Limitless Demon Venerable. 3 iblis eksentrik gila meneliti petunjuk ini dan mampu menyimpulkan secara kasar pemandangan di lapisan terakhir, meskipun mereka belum pernah ke sana. Penglihatan Fang Yuan dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Segala macam warna terpancar dari bebatuan, tanah, dan rumput di tempat ini. Ini adalah cahaya tanda dao. Ketika kepadatan tanda dao mencapai tingkat tertentu, mereka akan mengeluarkan cahaya cemerlang semacam ini secara alami. Di lapisan ke-7 ini, setiap butir tanah dan setiap potongan batu adalah material abadi tingkat 9. Hal yang sangat disayangkan adalah tanda dao ini kacau dan tidak dapat digunakan. Fang Yuan, silakan. Si perencana rahasia mengalah. Sejak kegagalan sebelumnya, aku telah merenungkannya dan memperoleh banyak wawasan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan di depan.
Si perencana rahasia dan bukan abadi saling melirik sebelum mengikuti Fang Yuan dari dekat. Dalam kurun waktu terakhir, reputasi Fang Yuan mengguncang dunia, tetapi seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dia miliki? Tiga iblis eksentrik gila tidak yakin, dan situasi ini adalah kesempatan terbaik untuk memastikannya. Perhatian si perencana rahasia dan bukan abadi tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan berjalan santai, 10 langkah pertama seperti berjalan di bawah sinar matahari, 20 langkah, dia santai. 30 langkah, ekspresinya mulai menjadi serius. 40 langkah, dia mulai terengah-engah. 50 langkah, dia tampak kelelahan. Lebih dari 60 langkah, Fang Yuan berhenti untuk beristirahat. Secret Semer menatap Not Immortal sementara Not Immortal juga menatap Secret Semer, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tanda Dao yang saling bertentangan yang tak terhitung jumlahnya perlu diatasi untuk bergerak di tempat ini. Batas terjauh dari 3 Crazy Demon Eccentrics adalah lebih dari 10.000 langkah, tetapi mereka telah beristirahat berulang kali sebelum melanjutkan. Jika mereka bergerak tanpa beristirahat seperti Fang Yuan, mereka paling banyak bisa berjalan 40-50 langkah. Yang menakutkan adalah Fang Yuan berjalan lebih dari 60 langkah tetapi jelas dia belum menggunakan semua kekuatannya dan masih tenang. Hanya ini saja telah melampaui kita bertiga. Tapi di mana batasnya? Pikiran melonjak naik turun di benak Not Immortal dan Secret Semer. Tetapi pada kenyataannya, Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dia sama sekali tidak menderita konflik dari tanda Dao, jadi kelelahan itu hanya penyamaran dan tindakannya. Fang Yuan lebih suka membuat pertunjukan karena dia ingin membuat kagum 3 iblis eksentrik gila sambil menyembunyikan kemampuannya. Fang Yuan adalah orang yang waspada yang suka merahasiakannya, jika dia bisa menyimpan kartunya di bawah meja, dia sama sekali tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari Fang Yuan. Benar, kekuatan seperti itu membuat kita bertiga merasa malu pada diri kita sendiri. Fang Yuan menyipitkan matanya, kamu tidak perlu rendah hati, aku telah dilahirkan kembali beberapa kali dan memiliki banyak kenangan. 3 iblis eksentrik gila memiliki reputasi yang terkenal. Kalian semua mempunyai metode unik kalian sendiri yang bahkan saya sangat menghargainya. Not Immortal dan Secret Semer terguncang dalam hati. Kata-kata Fang Yuan memiliki makna yang dalam, bisa dianggap sebagai pujian tetapi juga bisa dianggap sebagai peringatan. Aku telah terlahir kembali, aku familiar dengan metodemu, jangan jadikan aku musuh. Ketiganya terus melangkah maju. Semakin dalam mereka bergerak, semakin sulit jadinya, dan semakin besar tekanannya. Kita akan menghemat banyak tenaga dengan mengandalkan tanda Dao jalur kita masing-masing pada jalur yang akan datang. Fang Yuan, mari kita berpisah untuk saat ini. Kata Not Immortal, dia memilih untuk berjalan ke arah kiri depan di mana terdapat lebih banyak tanda Dao jalur aturan, karena dia mengolah jalur aturan. Tidak lama kemudian, Secret Semer juga mengucapkan selamat tinggal, dia memilih untuk berjalan di jalur dengan lebih banyak tanda Dao jalur kebijaksanaan. Fang Yuan secara alami dapat bergerak dalam garis lurus, tetapi dia tidak melakukannya, sebaliknya memilih untuk menyembunyikan keahliannya. Dia dengan hati-hati memilih jalur untuk dilalui. Kedua orang eksentrik itu melihat ini dan memiliki pikiran mereka sendiri. Lapisan ketujuh gua iblis gila cukup besar, dan terasa lebih besar lagi dalam persepsi Not Immortal dan Secret Semer. Karena mereka harus berpikir hati-hati untuk setiap langkah yang mereka ambil sambil juga menanggung konflik dari tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit jadinya. Kesulitan ini semakin memperlebar rasa jarak yang mereka rasakan. Fang Yuan bergerak seperti Gu Immortal normal untuk beberapa saat, sambil merasakan simpati terhadap situasi Not Immortal dan Secret Semer. Jika aku tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat, aku juga harus memilih jalur tanda Dao. Namun jalur tanda Dao ini akan terus menjadi lebih sempit, ada banyak pilihan di awal, tetapi semakin dalam kamu melangkah, semakin sedikit pilihan yang kamu miliki. Fang Yuan berjalan sebentar sebelum berhenti. Jalannya terputus. Jalan di depan dipenuhi dengan tanda Dao dari jalur lain. Untungnya, setelah melewati bagian ini, jalan di depan memiliki tanda Dao yang dipilih Fang Yuan. Fang Yuan diam-diam melirik Not Immortal dan Secret Semer. Keduanya sudah ditinggalkan olehnya dan berjalan dengan sangat susah payah. Demikian pula, keduanya juga memperhatikan Fang Yuan. Fang Yuan menggertakkan giginya saat terus melangkah maju. Dia berpura-pura mengalami banyak kesulitan, berhenti di setiap langkah.
Setelah beberapa saat, dia akhirnya menaklukkan kesulitan itu dan sekali lagi berjalan di jalur tanda dao yang cocok untuknya, wajahnya kembali memperlihatkan ekspresi santai. Tanda dao yang saling bertentangan ini tidak ada artinya bagiku. Sebaliknya, aktinglah yang lebih menguras energi. Fang Yuan tersenyum pahit dalam benaknya. Not Immortal dan Secret Semer saling melirik dari jauh. Kekuatan Fang Yuan masih di atas perkiraan mereka saat ini. Di bagian kecil itu, meskipun Fang Yuan bergerak dengan susah payah, kecepatannya masih cepat. Jika Not Immortal berada dalam situasi yang sama, dia mungkin telah memuntahkan darah. Keduanya menjadi semakin lambat semakin mereka berjalan dan bahkan jantung mereka menjadi lebih berat. Tanda dao di sekitarnya terus-menerus menekan mereka, membuat mereka sangat sulit untuk bergerak. Not Immortal sudah memuntahkan darah sementara wajah Secret Semer tampak ungu kekuningan. Setelah beberapa saat, keduanya tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka telah mencapai batas mereka. Fang Yuan masih bergerak di depan, ekspresinya tampak jauh lebih lelah dari sebelumnya. Namun, jelas bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Fang Yuan benar-benar monster. Dia memiliki banyak warisan yang terhormat. Dia adalah seseorang yang telah menang melawan pengadilan surgawi berulang kali. Tidak aneh baginya untuk memiliki prestasi ini. Bukanlah abadi dan perencana rahasia yang berbicara secara diam-diam, mereka mendesah sambil merasa tidak berdaya. Not Immortal ragu sejenak sebelum bertanya, menurutmu, apakah dia bisa keluar dari lapisan ke-7 dan memasuki lapisan ke-8? Bagaimana mungkin? Secret Semer langsung menyangkal, bahkan tidak memikirkan kemungkinan itu. Namun, tak lama kemudian, dia berkata dengan suara berat, kemungkinan ini tidak tinggi, setidaknya ada puluhan ribu langkah sebelum seseorang bisa keluar dari lapisan ke-7. Jarak yang telah kita tempuh saat ini bahkan belum mencapai 10%. Fang Yuan memang kuat dan merupakan iblis tingkat 7 yang jarang muncul dalam 100 atau bahkan 1000 tahun. Namun, pada akhirnya, dia tidak berada di tingkat 8. Aku bahkan merasa bahwa hanya seorang yang terhormat yang bisa keluar dari lapisan ke-7 dan memasuki lapisan ke-8. Yang mulia, Not Immortal berpikir dan berkata, haruskah kita memberitahu Fang Yuan tentang petunjuk bahwa beberapa orang terhormat datang ke sini? Ya, Secret Semer mengangguk, tunggu sampai Fang Yuan mencapai batasnya, kita akan memberitahu informasi ini kepadanya setelah kita kembali. Secret Semer menyaksikan kekuatan Fang Yuan dan mengakui bahwa Fang Yuan lebih kuat darinya. Memberitahu Fang Yuan tentang informasi ini mungkin akan memacu semangat juang Fang Yuan dan membuatnya tinggal di Gua Iblis Gila, menemani 3 iblis gila eksentrik untuk menerobos tempat ini bersama-sama. Fang Yuan berjalan sebentar sebelum berhenti sebentar. Ini adalah tempat di mana aku melihat si perencana rahasia sebelumnya. Fang Yuan mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat jejak apapun. Saat itu, Fang Yuan ingat tanda dao di sini sebagian besar berupa jalur logam dan jalur tanah, tetapi sekarang benar-benar berbeda. Fang Yuan tidak terkejut karena tanda dao di lapisan ke-7 dapat berubah. Setiap kali suara iblis mulai dari lapisan ke-9, mereka akan menyebar ke lapisan ke-8, lalu ke lapisan ke-7, sampai ke lapisan pertama. Ketika mereka mencapai lapisan pertama, suara iblis akan disegel oleh kekuatan tak berbentuk, tidak menyebar ke dunia luar dan memengaruhi makhluk lain. Fang Yuan terus berjalan maju. Si perencana rahasia dan bukan abadi berhenti di tempat mereka, memperhatikan sosoknya yang menjauh dari kejauhan. Ketika Fang Yuan melewati catatan terjauh si perencana rahasia, kelopak mata Gu abadi jalur kebijaksanaan ini berkedut. Meskipun dia sudah menduga situasi ini, ketika dia melihat kejadian ini benar-benar terjadi, dia tidak dapat menahan perasaan kehilangan yang dalam. Aku dikalahkan. Si perencana rahasia menghela napas dalam-dalam dalam hati, aku adalah kepala dari 3 iblis eksentrik gila, orang yang menjelajah paling jauh. Aku telah tinggal di sini selama ratusan tahun dan telah asyik meneliti tempat ini. Aku tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh Fang Yuan dengan mudah. Iri hati dan bahkan kebencian, juga kemarahan terhadap dirinya sendiri, kepahitan, kesedihan, dan segala macam emosi menyerbu dalam hatinya. Perasaan Not Immortal jauh lebih baik daripada Secret Semer, lagi pula dialah yang memiliki penampilan terburuk di antara 3 iblis gila eksentrik. Melihat ekspresi Secret Semer, Not Immortal menghela napas dan hendak menghiburnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Suara-suara iblis mulai terdengar. Apa yang terjadi? Not Immortal pucat karena ketakutan. Secret Semer juga merasa ngeri,
bagaimana suara-suara iblis itu bisa muncul saat ini. Not Immortal berkata, deduksimu sebelumnya benar, waktu suara iblis itu sudah kacau dan kita tidak bisa lagi memahami waktunya. Cepat, ayo mundur, tempat ini terlalu berbahaya. Wajah Secret Semer sudah berkeringat, dia berteriak ke arah Fang Yuan, suara iblis itu ada di sini, cepat mundur. Kita hanya bisa aman setelah keluar dari lapisan ketujuh. Fang Yuan berbalik untuk melihat mereka berdua. Keduanya tidak lagi memiliki sikap kultivator penyendiri seperti tiga iblis gila eksentrik, mereka panik dan dengan cepat mundur. Sepertinya mereka tidak mencoba menyakitiku. Fang Yuan sedikit mengernyit. Not Immortal dan Secret Semer tidak punya waktu untuk memilih jalan, mereka hanya bisa melihat arah yang benar dan mundur keluar. Suara-suara iblis baru saja dimulai dan tanda-tanda Dao di sini sudah gelisah. Yang lebih mengerikan adalah ketika suara-suara iblis benar-benar beresonansi, akan ada tsunami liar tanda-tanda Dao di lapisan ketujuh. Jurus-jurus pembunuh immortal akan segera pecah setelah diaktifkan. Pada periode waktu ini, bahkan Dukelong akan berada dalam bahaya besar jika dia ada di sini. Dia akan menjadi lemah seperti bayi dan kematiannya akan menjadi hasil yang tidak dapat diubah. Lapisan ketujuh telah menjadi tanah terlarang yang melahap segalanya, hanya seorang yang terhormat yang mungkin dapat menentangnya. Kedua orang eksentrik itu menggunakan semua metode mereka dan mempertaruhkan semua kekuatan mereka. Mereka memuntahkan darah saat mereka mundur. Cepat, kita hampir keluar dari sini. Mata Secret Semer bersinar dengan kegembiraan liar saat dia melihat ke depan. Aku tidak bisa melanjutkan. Not Immortal jatuh ke tanah. Secret Semer berkata dengan gigi terkatup, bertahanlah. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat, Secret Semer mengabaikan bahaya dan membawa Not Immortal yang tidak sadarkan diri. Pada saat bahaya, sifat aslinya terungkap. Secret Semer terus bergerak, akhirnya menyerbu keluar. 7 lubangnya berdarah, wajahnya pucat dan hijau, dia pingsan berkali-kali, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbebani oleh timah yang berat. Namun, dia tidak berani beristirahat, suara-suara iblis baru saja dimulai. Lapisan ketujuh telah menjadi zona berbahaya dan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah kembali ke lapisan ke-6. Suara-suara iblis mulai menyebar dan alarm peringatan berbunyi semakin keras di benak Secret Semer. Dia mengatupkan giginya dan mengerahkan sisa tenaganya untuk menyeret dirinya dan Not Immortal yang tidak sadarkan diri ke lapisan ke-6. Tunggu, di mana Fang Yuan? Sebelum meninggalkan lapisan ketujuh, dia mengambil risiko untuk melihat ke belakang. Apa? Matanya membelalak seolah-olah seseorang telah memukul bagian belakang matanya. Dia tercengang. Fang Yuan tidak mundur, tetapi malah bergerak lebih dalam. Kau. Secret Semer tidak dapat membuat kata-kata apapun dalam keadaan gelisahnya. Fang Yuan mendengar suara itu dan berbalik untuk melihatnya, sambil tersenyum, sudah terlambat bagiku untuk mundur dari tempatku berada. Tetapi aku memiliki teknik rahasia yang menyelamatkan nyawa sehingga aku memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Ada bahaya mematikan dalam menjelajah di sini dan aku telah mempersiapkan diri secara mental, jadi jangan khawatir. Secret Semer, kuharap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Si perencana rahasia terdiam, ia ingin berkata, "Oh Fang Yuan, kau sudah mati," tetapi tidak dapat mengatakannya. Pada akhirnya, ia berkata, "Fang Yuan, kita pasti akan bertemu lagi." Kata-kata ini memiliki makna yang dalam. Di satu sisi, ia menyemangati Fang Yuan, berharap ia dapat bertahan dan tidak menyerah mencoba, mungkin, ada harapan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, ia juga meramalkan dirinya sendiri bahwa saat ia terus menjelajah seperti ini, ia akan terjebak dalam situasi seperti Fang Yuan cepat atau lambat, dan mereka akan bertemu lagi dalam kematian. Fang Yuan merenung dan tersenyum, si perencana rahasia ini memang ramah dan setia. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, si perencana rahasia seperti ini. Ia tidak ingin keluar dari gua iblis gila, tetapi Not Immortal dan Pang San ditarik ke dalam perang kacau 5 wilayah. Untuk melindungi teman-temannya, si perencana rahasia meninggalkan gua iblis gila. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi tingkat 7, pencapaian jalur kebijaksanaannya sangat dalam. Ia menjadi masalah besar bagi benua tengah dan pengadilan surgawi. 3 iblis eksentrik gila adalah kultivator yang menyendiri dan tidak memiliki hubungan darah, tetapi persahabatan mereka sangat dalam, bahkan melampaui banyak dewa gu jalur lurus. Seorang pria bukanlah sebatang rumput atau pohon tanpa perasaan.
Ketiganya dengan tujuan yang sama hidup bersama dalam pengasingan selama ratusan tahun dan saling membantu, hubungan mereka telah mencapai titik mempertaruhkan nyawa seseorang untuk yang lain. Fang Yuan melihat tanda-tanda Dao yang bergoyang di depan, ekspresinya tenang dan tenang. Bahkan jika tanda-tanda Dao ini terbentuk menjadi tsunami dari turbulensi, itu tidak berpengaruh padanya. Tubuh abadi yang berdaulat, tanda-tanda Dao yang tidak saling bertentangan. Fang Yuan malah jauh lebih santai dari sebelumnya karena Not Immortal dan Secret Shimmer sudah pergi. Dia tersenyum tipis dan melangkah maju dengan santai. Dia melihat gelombang tanda Dao yang mempesona dan megah di depannya. Ini benar-benar pemandangan paling luar biasa di dunia. Di 5 wilayah dan 2 surga, ada banyak pemandangan luar biasa, beberapa megah, beberapa elegan, beberapa perkasa, beberapa sangat indah. Termasuk kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini, Fang Yuan hampir telah menjelajahi seluruh dunia. Visinya luas, dia memiliki banyak pengalaman dan melihat banyak hal luar biasa. Namun saat ini, pemandangan ajaib dalam ingatannya semuanya lebih rendah daripada gelombang tanda Dao di depannya. Jika aku meninggalkan warisanku di masa depan, aku pasti akan merekam pemandangan ini dan meneruskannya ke generasi selanjutnya. Fang Yuan berpikir gua iblis gila, lapisan ke-6. 2 orang eksentrik yang terluka parah itu ambruk di tanah. Si perencana rahasia berlutut dan menyembuhkan Not Immortal, mengabaikan luka-lukanya sendiri untuk sementara waktu. Not Immortal perlahan membuka matanya, awalnya dia linglung sebelum akhirnya sadar kembali saat dia mengucapkan terima kasih dengan sangat gembira. Aku benar-benar lolos, pemimpin, kau menyelamatkanku sekali lagi. Dia kemudian bertanya dengan ragu, di mana Fang Yuan? Tunggu sebentar. Dia tidak mundur tepat waktu. Si perencana rahasia tersenyum pahit, tidak. Dia masih di lapisan ke-7. Namun, kata-kata perpisahannya benar, sudah terlambat baginya untuk mundur dari jarak itu. Not Immortal tercengang, dan setelah beberapa lama, dia mendesah, ini adalah kehidupan, siapa yang bisa membayangkan bahwa Fang Yuan yang perkasa akan binasa di sini. Meskipun reputasi Fang Yuan begitu termasyhur, Not Immortal tidak berpikir dia memiliki banyak peluang untuk bertahan hidup. Karena Not Immortal tahu kekuatan mengerikan gua iblis gila. Secret Shimmer sudah tenang, ekspresinya agak aneh, mungkin tidak bisa dipercaya, tetapi aku punya firasat aneh bahwa Fang Yuan bisa selamat. Meskipun akal sehatku mengatakan itu tidak mungkin dan aku juga tidak bisa menyimpulkan cara apapun baginya untuk selamat, aku masih punya firasat ini di dalam diriku. Pemimpin, kau adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Not Immortal juga tercengang. Apakah setiap firasat tentang Gu Immortal jalur kebijaksanaan harus benar? Secret Shimmer menggelengkan kepalanya dengan getir, mungkin, ini satu-satunya harapanku untuk Fang Yuan. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari kita, seluruh dunia terguncang olehnya dan bahkan pengadilan surgawi tidak mampu menghadapinya. Tetapi karakter seperti itu akan binasa di dalam gua iblis gila. Mungkin akhir hidupnya akan menjadi akhir kita di masa depan. Aku pasti merasa simpati. Not Immortal terdiam. Setelah beberapa saat, Secret Shimmer memecah keheningan, ayo pergi. Ayo mundur dan beristirahat dengan benar. Ketika suara iblis berhenti sepenuhnya, kita akan pergi ke lapisan ke-7 untuk mencari Fang Yuan. Not Immortal mengangguk meskipun dia tahu Fang Yuan hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia berdiri dengan susah payah tetapi tubuhnya terhuyung dan jatuh. Untungnya, Secret Shimmer menahannya tepat waktu. Secret Shimmer mendukungnya dan keduanya bergerak maju perlahan sambil menahan suara iblis yang menusuk. Jalan di depan tertutup kegelapan. Keduanya secara bertahap bergabung ke dalam kegelapan, keduanya bergerak sambil terhuyung-huyung. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di lapisan ke-7, Fang Yuan masih hidup dan bahkan telah membuat penemuan baru. Ini adalah jenis tanda Dao baru. Tatapan Fang Yuan menjadi cerah karena terkejut. Dalam gelombang tanda Dao yang mempesona, dia mulai menemukan beberapa tanda Dao baru. Namun saat ini, dia yakin dia belum pernah melihat tanda Dao semacam ini. Ini adalah tanda Dao yang sama sekali baru. Tanda Dao ini awalnya diam, karena jumlahnya terlalu sedikit dan tersebar di mana-mana, jadi tidak mencolok. Namun saat ini, karena suara iblis, semua jenis tanda Dao terus bergerak, dan juga karena konflik tanda Dao yang berbeda, tanda Dao dari jalur yang sama mulai bersatu. Ini meningkatkan ukuran tanda Dao baru ini dan membuatnya lebih mudah ditemukan. Fang Yuan dengan cepat menyimpulkan alasannya. Ketika suara iblis baru saja dimulai,
semua jenis tanda dao bercampur dan terjalin secara acak, rumit dan berwarna-warni. Setelah suara iblis bergema selama beberapa waktu, tanda dao dari setiap jalur berkumpul bersama dan membentuk warna yang menyatu. Itu jauh lebih jelas dan lebih megah dari sebelumnya. Di depan Fang Yuan, tanda dao jalur logam menggeliat seperti ular piton emas raksasa. Di sebelah kirinya, tanda dao jalur jiwa bahkan lebih besar, mereka seperti awan gelap sebesar tembok kota dan mendorong maju dengan megah. Di samping kaki Fang Yuan ada tanda dao baru itu seperti sungai yang mengalir dengan lembut. Fang Yuan berhenti dan mengamatinya dengan saksama. Tidak lama kemudian, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Dari tanda dao baru itu, dia melihat bilah dan pedang, dia mencium kapak dan tombak, dia merasakan palu dan tombak, dia mendengar anak panah dan anak panah. Ekspresi Fang Yuan serius saat dia merenungkan, tanda dao baru ini mewakili jalur baru. Jalur ini cukup agung, sebenarnya berisi bilah, pedang, kapak, tombak, dan senjata lainnya. Jika seseorang menciptakan jalur ini di masa depan, itu pasti akan mencakup jalur pedang dan jalur bilah. Kekuatan pertempuran jalur baru ini akan sangat kuat, dan juga jelas memiliki banyak kedalaman jalur manusia. Namun, tak lama kemudian, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, namun, siapa yang tahu berapa banyak generasi yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan jalan ini. Mungkin, seseorang memiliki pemikiran dan dasar untuk menciptakan jalan ini, jika ia dapat menyaksikan pemandangan ini, itu pasti akan sangat membantunya. Atau mungkin, tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki pemikiran ini. Jalan ini akan selalu tersembunyi seperti peti harta karun yang terkubur jauh di bawah tanah dan tidak akan pernah ada seorang pun yang membukanya. Fang Yuan tidak memiliki perasaan menyesal. Situasi ini normal di dunia Gu. Ada pepatah umum, bakat seringkali diabaikan karena kurangnya kesempatan, setiap orang membutuhkan pengintai untuk menggali bakat mereka. Faktanya, jalan yang luar biasa membutuhkan orang-orang berbakat untuk menggalinya. Fang Yuan tidak ingin menggunakan ini untuk menciptakan jalan baru. Dia sudah kewalahan dengan jalan yang dia kembangkan. Selain itu, menciptakan jalan baru membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar. Dia tidak punya waktu luang seperti itu. Fang Yuan terus melangkah maju. Sepanjang jalan, dia melihat banyak tanda dao baru. Beberapa tanda dao telah berkumpul menjadi bola, bulat dan halus. Fang Yuan sepertinya mencium aroma rumput yang samar darinya. Tetapi ketika dia menciumnya dengan saksama, rasanya seperti aroma makanan. Fang Yuan menebak, apakah ini tanda dao jalur pil yang dikabarkan. Ada juga sepetak tanda dao yang tersebar di tanah seperti karpet. Itu jelas merupakan jenis tanda dao yang serupa tetapi cahaya terjalin di permukaannya untuk membentuk gunung dan sungai di waktu-waktu tertentu, dan di waktu-waktu tertentu, membentuk burung dan hewan. Ketika tanda dao lainnya datang membanjiri, sepetak tanda dao ini menjadi seperti daun yang tertiup angin dan terbang menjauh, dengan ringan menempel di permukaan tanda dao lainnya. Itu tidak memengaruhi tanda dao asing ini atau dirinya yang kecil tidak hancur berantakan. Itu benar-benar mistis. Hati Fang Yuan sedikit bergetar saat melihat ini, jika aku tidak salah, ini adalah tanda dao jalur lukisan. Dia berniat untuk mengambil tanda dao ini. Namun, suara iblis itu berdering sekarang dan dia tidak punya cara untuk menangkap tanda dao itu. Klan Fang memiliki warisan Tifing Heaven Demon Venerable dan rumah Gu abadi, sarang pencuri. Jika aku menggunakannya, bisakah aku mencuri tanda dao di sini? Hati Fang Yuan tergerak saat dia mendapat inspirasi. Material abadi biasa ditemukan di Gua Iblis Gila, tetapi tidak ada nilainya sama sekali. Itu karena tanda dao dalam material abadi ini kacau dan memiliki semua jalur. Material abadi tidak berguna, tetapi bukan tanda dao. Fang Yuan menggunakan rencana itu untuk keuntungannya sendiri dan berurusan dengan Fang Dichang. Fang Dichang saat ini adalah klonnya. Fang Yuan telah menjarah hampir semua informasi tentang klan Fang dari jiwa Fang Dichang. Itu tentu saja termasuk sarang pencuri. Ini memang rumah Gu abadi milik Tifing Heaven Demon Venerable, tetapi rusak parah karena melibatkan jalur pencurian yang tidak dikuasai oleh klan Fang. Ketika klan Fang memperoleh rumah Gu abadi ini, mereka belum memperoleh seluruh isinya sehingga tidak dapat memulihkannya. Sarang pencuri saat ini hanya memiliki satu kemampuan, yaitu menggunakan material abadi jalur pencurian sebagai katalisnya. Tanda dao jalur pencurian dalam material abadi akan langsung dikonsumsi dan tanda dao di dunia luar akan dicuri.
Tanda Dao yang dicuri akan melekat pada material abadi jalur pencurian ini. Pada akhirnya, material abadi ini akan dipenuhi dengan tanda Dao yang tidak teratur dari setiap jalur dan tidak memiliki nilai lagi. Ini mirip dengan situasi di Gua Iblis Gila. Tifden memiliki kemampuan untuk mencuri tanda Dao dunia luar tetapi tidak memiliki metode untuk menggunakannya. Inilah alasan utama Fang Yuan tidak berpikir untuk merebut Tifden. Tetapi situasi ini berbeda di sini. Ketika tanda Dao yang identik ini berkumpul bersama, aku dapat menggunakan Tifden untuk membuat material abadi dari jalur masing-masing. Material abadi ini akan memiliki tanda Dao yang identik dan seharusnya dapat digunakan. Dada Fang Yuan mulai sedikit panas memikirkan hal ini. Jika ide ini berhasil, maka dia akan memiliki saluran untuk membuat material abadi peringkat 8 dan bahkan peringkat 9 yang tak terbatas. Betapa besarnya kekayaan ini, bahkan Fang Yuan tidak dapat memperkirakannya. Material abadi yang dibuat tidak hanya dapat digunakan dalam transaksi dan penyempurnaan Gu, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami jalur masing-masing. Misalnya, menggunakan tanda Dao baru ini untuk membuat jalur lukisan, jalur pil, dan material abadi jalur lainnya. Material abadi ini merupakan referensi yang bagus untuk membuat jalur yang sesuai. Tetapi, tanda Dao yang serupa hanya dapat berkumpul selama waktu ketika suara iblis muncul. Saat ini, ada risiko ekstrim dalam mengaktifkan jurus abadi. Tanda Dao dari jurus abadi kemungkinan besar bisa berubah menjadi kacau karena susunan tanda Dao yang identik. Itu akan gagal dan menyebabkan serangan balik. Tidak perlu membicarakan sarang pencuri, aku bahkan mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Itu bukan tubuh abadi yang berdaulat, itu akan mengalami kekuatan yang bertentangan jika dikeluarkan dan hancur. Fang Yuan menjadi tenang, ada kesulitan teknis yang besar dalam menyelesaikan idenya. Fondasinya saat ini memungkinkannya untuk memandang rendah dunia, tetapi dia masih belum memiliki kepastian apapun. Fang Yuan menghela napas dan menyerah pada pemikiran ini untuk sementara, terus bergerak maju. Dia mulai bergerak lebih cepat. Tidak peduli apapun tanda Dao di depannya, semuanya tidak berbahaya seperti angin sepoi-sepoi baginya. Tidak lama kemudian, dia melihat tanda Dao jalur mimpi. Gua setan gila dapat dikatakan memiliki semua jenis tanda Dao yang berbeda, bahkan tanda Dao jalur mimpi pun termasuk di dalamnya. Fang Yuan berhenti dengan hati-hati dan menyelidiki sebelum menemukan bahwa tanda Dao jalur mimpi juga tidak berbahaya baginya. Ini hanyalah tanda Dao dan bukan alam mimpi. Bagi tubuh abadi yang berdaulat, itu hanyalah sejenis materi abadi yang bergerak. Jika itu adalah alam mimpi, Fang Yuan harus mengambil jalan memutar. Fang Yuan bergerak dalam garis lurus, jalannya tidak terhalang. Suara-suara iblis yang berdenging itu membuatnya sedikit kesulitan. Untungnya, ia telah menciptakan sebuah metode yang luar biasa. Jurus pembunuh ini diciptakan secara khusus dan dapat bertahan lama saat diaktifkan. Meskipun dengan gangguan suara-suara iblis, efek jangka panjang menjadi jangka pendek, semuanya masih dalam batas toleransi Fang Yuan. Bahkan jika pikirannya terkikis oleh suara-suara iblis dan ia melakukan pembunuhan besar-besaran, negeri ini tidak memiliki makhluk yang dapat mengancamnya. Bahkan jika ia menabrak batu besar, konstitusi tubuh abadi yang berdaulat akan menjamin keselamatannya. Ada gelombang-gelombang warna-warni yang tidak teratur dan bergolak di sekitarnya, kadang-kadang, mereka seperti tsunami besar, kadang-kadang, mereka seperti sekelompok kuda yang berlari, kadang-kadang, mereka seperti air terjun, dan kadang-kadang, mereka seperti burung-burung yang terbang di sekitar. Dan Fang Yuan bergerak di tengah-tengah ini. Jika tiga iblis eksentrik gila melihat pemandangan ini, rahang mereka mungkin akan jatuh karena terkejut. Ini tidak akan menggulingkan akal sehat mereka, ini akan langsung menghancurkannya. Fang Yuan bergerak lebih dalam, mencapai kedalaman yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh tiga iblis eksentrik gila. Ketika akhirnya mencapai pintu masuk lapisan ke-8, dia berseru pelan dan berhenti. Dia benar-benar melihat tiga jalan. Satu jalan dipenuhi dengan cahaya keemasan, keberuntungan melonjak di sekitarnya. Satu jalan gelap dan mengerikan, niat membunuh memenuhinya. Satu jalan sederhana dan polos, memberikan aura yang baik. Mata Fang Yuan bersinar saat dia mengerti, ketiga jalan ini mungkin adalah jejak para bangsawan masa lalu. Jalan-jalan ini dipenuhi dengan tanda-tanda Dao jalur keberuntungan, jalur jiwa, dan jalur bumi, masing-masing harusnya milik Giant Sun Immortal Venerable, Spectral Soul Demon Venerable, dan Paradise Earth Immortal Venerable. Ketiga bangsawan ini telah ada di sini.
Suara iblis yang dahsyat dan tanda-tanda dao yang kacau membentuk situasi yang mengerikan. Kekuatannya begitu kuat sehingga dapat memusnahkan hampir semua Gu Immortal tanpa meninggalkan jejak. Namun tanda-tanda dao di ketiga jalan ini sangat kuat. Meskipun semua jenis arus tanda dao bertabrakan, menelan, dan saling menabrak, tanda dao di ketiga jalur ini tetap diam. Hanya saja beberapa tanda dao terkelupas di bagian paling ujung seperti residu atau puing. Fang Yuan menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu dia memiliki tubuh abadi yang berdaulat yang memiliki tanda dao yang tidak saling bertentangan sehingga dia bisa datang ke sini, itu seperti dia curang. Tetapi para bangsawan berbeda. Tanda dao para bangsawan saling bertentangan, mereka bisa datang ke sini karena mereka telah menyerang ke depan dengan kuat. Ini adalah kekuatan tertinggi dari ketiga bangsawan. Bakat dan tingkat pencapaian tiga iblis gila eksentrik jarang terlihat di dunia, tetapi mereka masih perlu mencari jalan untuk dilalui. Namun, para bangsawan tidak perlu melakukannya. Kemanapun mereka melangkah, itu adalah jalan tertinggi itu sendiri. Fang Yuan tidak terkejut saat mengetahui bahwa para bangsawan telah datang ke sini, dia sebenarnya sudah meramalkannya. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas adalah orang dari era kuno-kuno, yang ketiga dalam sejarah setelah asal primordial dan konstelasi bintang. Gua iblis gila miliknya telah bertahan hingga hari ini, meskipun terpencil. Jika tiga iblis gila eksentrik dapat menemukan rahasia ini, bagaimana dengan yang lain? Sebagai makhluk tertinggi di antara para dewa Gu, para bangsawan ini adalah makhluk yang menakutkan. Wajar bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Hanya anak muda yang bodoh dan naif yang akan berpikir bahwa warisan, harta, dan pusaka yang tak ternilai yang belum pernah ditemukan oleh siapapun sebelumnya akan ditemukan secara khusus oleh mereka. Manusia itu biasa saja, tetapi setiap orang itu unik. Jika Anda bisa mendapatkan pertemuan yang begitu beruntung, mengapa orang lain tidak bisa? Tetapi, mengapa hanya ada jejak dari ketiga orang terhormat ini? Mengapa jalan yang ditinggalkan oleh ketiga orang terhormat ini hanya muncul di dekat pintu masuk lapisan ke-8? Ada beberapa keraguan dalam benaknya. Tetapi Fang Yuan tidak berhenti dan melompat melalui pintu masuk lapisan ke-8. Kegelapan di depannya berlalu dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Fang Yuan mendarat di tanah yang kokoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yuan tercengang. Lapisan ke-8 gua setan gila menunjukkan pemandangan yang jauh melampaui harapannya. Tidak ada kesamaan dengan lapisan ke-7 sama sekali.